Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, wabarakatuh. Siang, Siang, Pak. Kak. Pak. Alhamdulillah anak-anak, pada siang kali ini kita masih dapat berkumpul lagi nih pada mata pelajaran animasi 2 dimensi, khususnya untuk anak-anak kelas 10 SMK Multimedia. Nah, di sini sebelum Bapak memulai pembelajaran lebih lanjut, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk sesi berdoa ini boleh dipimpin oleh Nataufik. Kepada Nataufik, Bapak persilahkan. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nataufik yang sudah memimpin doa pada siang kali ini. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek terlebih dahulu nih anak-anak yang sudah hadir pada siang kali ini pada mata pelajaran animasi 2 dimensi. Oke, coba Bapak cek satu persatu ya anak-anak. Kita lihat di absennya anak-anak, bentar. Di sini ada Nataufik hadir. Hadir dong ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah yang mimpin baca doa nih. Selanjutnya ada Anissa Srirani hadir. Nisa hadir, Nisa? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir ya, Nisa. Oke, selanjutnya ada Natiara Syakila. Syakila hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah, Syakila juga hadir. Yang terakhir ada Nabil Muhammad Naufal hadir nggak? Kok diam aja di sini? Oh, tidak hadir Nabil. Kenapa katanya? Izin kenapa? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Mungkin Ya, yang lain ini tidak hadir ya. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Apakah tahu? Nabil izin kemana? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Berarti di sini Nabil tanpa keterangan saja ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Oke, anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan minggu lalu kita sudah berhasil membahas yang namanya animasi komputer dan animasi tradisional anak-anak, di mana pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah mengenalkan apa itu animasi kepada anak-anak, sehingga untuk pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak bisa mendapatkan gambaran dari pembelajaran minggu lalu. Nah, bahwasannya dikatakan pada minggu lalu itu ada 2 jenis animasi ya anak-anak. Ada yang dibuat secara tradisional dan ada dibuat secara digital. Yang dibuat secara tradisional disebut animasi tradisional. Sementara yang dibuat secara digital disebut dengan animasi komputer. Nah, di sini apakah ada anak-anak yang masih ingat apa itu animasi tradisional? Coba siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Boleh, Rani atau Nisa nih, gimana? Ya, jadi kalau animasi tradisional itu dalam pembuatannya dilakukan per frame, Pak. Bisa juga di tracing di kertas langsung atau yang seperti contohnya di video, Pak. Ini tuh. Nah, betul sekali yang diucapkan oleh Narani, yang dijawab oleh Narani, bahwasannya animasi tradisional itu dalam pembuatannya dilakukan frame by frame anak-anak. Nah, animasi tradisional ini itu memiliki nama lain animasi lukisan tangan, atau animasi sel, atau animasi klasik, di mana animasi tradisional ini sebelum adanya animasi komputer ini tuh, animasi ini tuh sampai tayang di bioskop anak-anak. Nah, mungkin itu adalah review mengenai animasi tradisional yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, tidak akan asik apabila kita tidak membahas yang satu lainnya lagi nih, yaitu animasi komputer, di mana animasi komputer yang pada minggu lalu Bapak sudah menugaskan pada anak-anak untuk menonton salah satu contoh dari film yang termasuk ke dalam animasi komputer. Coba di sini apakah ada yang sudah menontonnya nih? Coba siapa nih yang sudah menonton animasi komputer yang ditayangkan di televisi nih? Boleh Narani lagi ini. Gimana nih, sok hayu gimana? Ini Pak, saya nonton SpongeBob sama Doraemon, Pak.
Nah, betul sekali. Kartun SpongeBob atau Doraemon merupakan salah satu contoh dari animasi komputer yang ditayangkan di televisi. Nah, biasanya itu ditayangkannya hari Minggu ya anak-anak. Mungkin itu menjadi salah satu animasi yang sangat kalian sukai anak-anak. Oke anak-anak, sebelum Bapak lanjut ke selanjutnya, Bapak masih bingung nih. Ini kok ada Natiara kenapa ya main HP terus? Natiara, halo? Halo Natiara? Iya Pak. Halo Pak. Halo, lagi ngapain tuh? Kak. Senyum-senyum, Bapak coba tanya ya ke Natiara. Nah, tadi kan Narani sudah menyebutkan nih salah satu contoh animasi komputer yang ditayangkan di televisi. Menurut Natiara, coba apa saja contoh animasi komputer yang ditayangkan di televisi? FTV mungkin Pak. Aduh, itu keliru jawabannya ya Natiara. Jadi Natiara harus lebih memperhatikan lagi ya pembelajaran di hari ini dan hari-hari berikutnya. Nah, tadi sudah disebutkan nih Natiara oleh Narani bahwasannya salah satu contoh dari animasi komputer yang ditayangkan di televisi itu ada tadi kartun Doraemon, kartun SpongeBob ya Natiara. Tolong diperhatikan ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Oke, siap dimaafkan ya untuk hari ini. Jangan diulangi lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran ke sesi selanjutnya anak-anak. Kita jangan ganggu fokus kita dalam belajar kali ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini sampai nanti akhir berjalan lancar. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai animasi komputer yang ditayangkan di televisi. Nah, di sini anak-anak apakah pernah berpikir bagaimana sih caranya kita untuk bisa membuat animasi komputer yang ditayangkan di televisi itu? Coba, ada yang kepikiran atau tidak? Enggak, Pak. Enggak. Nah, Rani enggak, Natiara enggak? Oh, enggak semuanya ini kayaknya. Sip. Berarti belum ada yang kepikirannya gimana caranya kita buat animasi yang ditayangin di televisi. Nah, untuk itu, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip animasi yang diterapkan dalam sebuah karya animasi yang nantinya prinsip ini tuh akan dipakai oleh kita ketika membuat sebuah animasi, baik animasi tradisional maupun animasi komputer anak-anak. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, nanti anak-anak dengan mendengarkan penjelasan dari Bapak, anak-anak mampu menyebutkan kembali prinsip dasar animasi dengan benar, lalu anak-anak pun mampu menjelaskannya dengan tepat gitu, dengan jelas. Nah, kedua, nanti anak-anak dengan mengamati video yang Bapak berikan, secara berkelompok anak-anak nanti mampu membedakan masing-masing prinsip animasi yang diterapkan dalam sebuah karya animasi. Nah, selanjutnya nanti anak-anak mampu berdiskusi secara kelompok dan menganalisis nih penerapan animasi pada sebuah produk animasi dan nanti anak-anak bisa mengungkapkannya di hadapan kita semua. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan, boleh dilanjut slide-nya? Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian animasi dua dimensi, lalu fungsinya, dan yang paling penting kita akan membahas prinsip dasar animasi, di mana prinsip dasar animasi ini tuh ada 12 anak-anak. Namun Bapak hanya akan menjelaskan 6 saja ya anak-anak. Boleh dilanjut? Lanjut. Nah, animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi, cara pengertian merupakan sebuah teknik animasi yang teknik pembuatan sebuah karya yang mana karya yang dibuat itu nantinya memiliki sifat yang flat. Karya animasinya itu secara visual ketika kita lihat rasanya itu flat gitu. Nah, di mana dalam pembuatan karya sebuah animasi itu dibuat dengan cara manual maupun secara digital, di mana tadi yang sudah kita ketahui, secara manual itu biasa kita sebut dengan animasi tradisional, sementara secara digital itu disebut sebagai dengan animasi komputer, di mana secara digital ini dalam pembuatannya dibantui oleh beberapa software yang membantunya gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya
apa sih fungsi animasi yang akan kita buat nanti itu? Nah, fungsi animasi yang nanti akan kita buat itu salah satunya yaitu sebagai perantara komunikasi atau penghubung antara yang membuat animasi sama yang nanti akan nonton animasi. Jadi akan menjadi penghubung dari si animatornya sama si penikmatnya atau kalian yang suka nonton animasi nih. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai media presentasi materi tertentu. Misalkan nih anak-anak ada materi pembelajaran yang sulit untuk dijelaskan secara langsung. Nah, dengan animasi kita dapat menjelaskannya dengan lebih mudah anak-anak. Dan yang ketiga yaitu animasi itu dapat menunjang dunia periklanan. Di mana di sini misalkan anak-anak memiliki produk. Nah, produknya itu ingin dipasarkan. Ketika ingin dipasarkan, otomatis ada iklannya gitu ya. Harus ada iklannya supaya orang tahu gitu produk kalian itu apa. Nah, dengan animasi kalian bisa mengiklankan produk yang kalian miliki itu. Nah, sebelum Bapak lanjut ke penjelasan mengenai prinsip dasar animasi, di sini apakah ada anak yang ingin bertanya nggak? Saya Pak mau nanya. Oke, Narani ambis sekali, boleh bertanya silahkan. Ya Pak, jadi saya mau nanya, itu kenapa ya Pak animasi itu bisa digunakan sebagai media presentasi? Nah, ini pertanyaan Rani good job sekali nih. Berkaitan dengan poin nomor 2, yaitu sebagai media presentasi materi tertentu. Nah, sebelum Bapak menjawab, Bapak ingin mendengar dulu nih pendapat dari anak-anak di sini, teman-temannya Rani, mengenai pertanyaan Rani, bagaimana nih jawabannya? Boleh Pak saya Pak. Boleh, nah Taufik gimana nih? Jadi kalau menurut saya itu karena animasi bisa mengilustrasikan keadaan yang cukup sulit untuk diilustrasikan, seperti itu Pak. Nah, betul sekali yang dikatakan Taufik, bahwasannya animasi itu dapat mengilustrasikan suatu hal yang sulit untuk diilustrasikan gitu. Misalkan nih anak-anak, di sini kan anak-anak kelas 10 SMK multimedia mendapatkan mungkin pelajaran kimia atau mungkin biologi ya, mata pelajaran umumnya gitu. Nah, misalkan di pelajaran biologi, anak-anak di sini itu belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, otomatis kan anak-anak nggak bisa langsung melihat sistem pencernaan manusia dengan membedah secara langsung. Nah, dengan animasi ini itu akan dapat mempermudah guru maupun peserta didiknya dalam memahami materi sistem pencernaan itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai proyek animasi ya, proyek animasi untuk media pembelajaran. Nah, sewaktu Bapak kuliah dulu, Bapak itu pernah dapat nih proyek bikin sebuah media pembelajaran berbasis animasi untuk menjelaskan sistem pencernaan itu tuh. Nah, alhamdulillahnya bayarannya itu cukup besar sekali anak-anak. Nah, di sini anak-anak itu harus bersyukur beruntung masuk SMK multimedia dan belajar animasi karena peluang dari animasi ini itu di industri itu sangat besar sekali anak-anak. Oke, kita akan lanjutkan nih anak-anak ke penjelasan berikutnya yaitu mengenai prinsip dasar animasi. Boleh dilanjut? Oke, anak-anak. Nah, di sini itu kan tadi sudah Bapak sebutkan di awal bahwasannya Bapak tidak akan menjelaskan semua prinsip dasar animasinya, tapi hanya 6 prinsip dasar saja. Nah, kita coba lihat ya, prinsip dasarnya apa saja. Nah, ini kita lihat dari potongan animasi Tom and Jerry anak-anak. Nah, prinsip yang pertama ada yang namanya straight ahead, action, and post to post, di mana prinsip ini itu prinsip yang menggambarkan gerakan objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya anak-anak. Bisa dilihat nih ketika si jarinya lompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi perhatikan ya anak-anak tuh gerakannya seperti itu untuk prinsip straight ahead, action, and post to post. Nah, untuk prinsip yang kedua ada yang namanya secondary action atau gerakan tambahan, di mana gerakan tambahan ini tuh akan mengikuti gerakan sebelumnya. Gerakan tambahan ini itu digunakan supaya membuat sebuah animasi itu terkesan lebih realistis anak-anak. Nah, yang ketiga ada follow through and overlapping action, di mana gerakan ini tuh gerakan terjadi setelah gerakan sebelumnya, di mana ketika si jari melompat ini kan dia sebelum meloncat dulu anak-anak supaya ada aba-abanya gitu. Nah, prinsip yang keempat ada yang namanya slow in dan slow out, di mana prinsip slow in slow out itu berkaitan dengan percepatan atau perlambatan si objek atau karakter dalam animasi bergerak. Bisa terlihat ketika si jari ini meluncur ke bawah itu kan dipercepat, sementara pas di atasnya itu kan masih diperlambat anak-anak.
Nah, prinsip selanjutnya ada yang namanya prinsip timing atau penentuannya waktu yang tepat di mana objek atau karakter ini berjalan atau bergerak. Di mana di sini gerakan si Jerry turun ke bawah itu atau meluncur ke bawah itu sangat tepat sekali di gerakannya supaya animasi terkesan lebih menarik. Dan yang keenam yaitu gerakan anticipation atau di sini itu adalah gerakan ancang-ancang. Bisa kita lihat ketika si Jerry itu melakukan ancang-ancangnya anak-anak. Nah, di sini Bapak tadi sudah menjelaskan 6 prinsip dasar animasi anak-anak. Nah, untuk selanjutnya di sini anak-anak akan melakukan tugas secara mandiri bersama teman kelompoknya untuk mengkorek-korek kembali prinsip dasar animasi yang ada. Nah, di sini nanti anak-anak akan membuat analisis penerapan prinsip dasar animasi sesuai dari dengan sumber atau dengan referensinya itu adalah si kartun Tom and Jerry. Nanti anak-anak lihat kartun itu, lalu nanti anak-anak bisa memasukkan minimal 2 prinsip dasar animasi ke dalam laporan yang dibuat secara kelompok itu. Dan waktu untuk mengerjakannya itu sekitar 10 menit dan dikerjakan dalam PPT anak-anak. Nah, nanti di dalam PPT itu ada deskripsi singkatnya ya. Nah, apakah setuju anak-anak untuk tugasnya seperti itu? Sepakat? Sepakat, Sepakat, Pak. Pak. Oke, siap. Kalau sudah sepakat ya anak-anak, Bapak akan bagi terlebih dahulu kelompoknya nih. Untuk kelompok pertama ada kelompok Nabil dan Narani. Siap Nabil dan Narani? Siap ya Narani sendiri juga ya? Siap? Siap, Pak. Oke, siap. Mantap sekali ya. Sudah siap? Oke, untuk kelompok 2 ada Taufik dan Tiara. Kelompok 2 siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau siap, tapi Bapak akan bertanya dulu nih sebelum kita langsung berdiskusi nanti tiap kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya dulu nih anak-anak? Kalau bertanya lagi, Pak. Oke, Narani bertanya lagi, sok silakan. Ini kan kita suruh ngerjainnya di PPT. Nah, itu masukin animasinya gimana ya, Pak? Oke, pertanyaan berkaitan dengan teknis bagaimana pembuatan laporan atau yang akan dipresentasikannya nanti gitu hasil analisisnya. Nah, nanti Narani bisa melakukannya dengan cara gini nih Narani lihat dulu si video animasinya itu sampai selesai, lalu di mana aja nih yang diterapkan prinsip dasar animasi itu. Nah, ketika udah dapat, tinggal dipotong aja. Kalau udah dipotong, tinggal masukin ke PPT-nya. Seperti itu Narani, dapat dimengerti? Ya, bisa, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Mantap. Oke, anak-anak yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi atau cukup nih? Cukup, Pak. Oke, siap. Dicukupkan ya anak-anak. Oke, sekarang boleh nih anak-anak pergi atau bukan pergi. Boleh untuk berkelompok secara masing-masing ya anak-anak. Ke kelompoknya tinggal berdiskusi ya anak-anak. Silahkan. Oke, kelompok 1. Halo kelompok 1. Narani gimana? Halo. Hadir kelompok 1? Hadir, Pak. Oke, hadir. Narani bagaimana nih diskusi secara mandirinya? Apakah ada yang kurang dipahami atau gimana nih? Ini paling Pak mau nanya terkait pembuatan PPT-nya. Ya, bagaimana Narani? Ini kan kita bikinnya di PPT. Nah, terus desain PPT-nya itu gimana, Pak? Boleh ambil dari Google atau enggak? Nah, untuk pertanyaan dari Narani, jadi berkaitan dengan desain PPT-nya ya. Nah, untuk desain PPT-nya boleh sebenarnya Narani kita ngambil dari Google. Namun ketika Narani ngambil dari Google, si desain PPT-nya itu harus dicantumkan sumbernya dari mana gitu ya, supaya nggak kena hak cipta. Dan alangkah lebih baiknya itu Narani bikin template sendiri gitu, atau mungkin dari mata pelajaran sebelumnya sudah ada template yang dapat digunakan, itu lebih bagus Narani. Apakah dapat dipahami, Narani? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa, alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan yang lain nih seputar kelompok 1 nih, Narani? Seputar diskusinya? Oke, cukup. Oke, apabila cukup, Bapak tinggalkan ya, Bapak ke kelompok selanjutnya. Assalamualaikum, Narani. Waalaikumsalam, Pak. Oke, waalaikumsalam. Kita ke Oke. Halo kelompok 2. Nah, Taufik nanti ada bagaimana? Lancar?
Halo Ini Lancar. saya ada pertanyaan, Pak. Oh, Natiara ada pertanyaan bagaimana nih Natiara? Ya, nah kan waktu saya tadi nyarikan ya, ada exaggeration. Nah, tapi malah keluarnya tuh hiperbola terus, Pak. Nah, itu tuh apa sih, Pak? Hiperbola tuh? Nah, Natiara sudah lebih analitis gitu ya pemikirannya. Bingung nih kenapa ada banyak kata hiperbola gitu ketika cari exaggeration. Nah, hiperbola itu merupakan sebuah hal yang dilebih-lebihkan Natiara. Bagaimana dapat dipahami Natiara? Oh, jadi itu tuh sama aja ya, Pak? Nah, iya sama aja, betul, pinter. Oke, makasih, Pak. Oke. Nah, dari Natopi dan Natiara, adakah pertanyaan yang lain mungkin? Atau sudah cukupkan pertanyaannya? Cukup, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, Bapak tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah anak-anak, untuk sesi diskusi antar kelompok, baik kelompok 1 atau kelompok 2 sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar nih 10 menit, habis nih waktunya. Sekarang waktunya kita akan melakukan presentasi tiap kelompok ya anak-anak. Nah, untuk presentasinya mau dari kelompok mana dulu nih? Siapa nih yang mau presentasi pertama? Nanti dikasih reward loh. Saya mau Pak, biar dapat Oke, reward. boleh Narani. Semangat sekali. Silahkan ya dari kelompok Narani, kelompok pertama terlebih dahulu. Bentar ya Pak, siap-siap dulu. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, kami dari kelompok 1 ya, karena kebetulan Nabil yang nggak masuk, jadi diwakili oleh saya sendiri. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan analisis prinsip dasar animasi dalam film kartun Tom and Jerry. Untuk yang pertama itu adalah prinsip straight ahead action and pose to pose. Jadi di prinsip ini seorang animator itu membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri sehingga hingga selesai. Sedangkan pose to pose itu adalah pembuatan animasi yang dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe tertentunya saja. Nah di sini ada contohnya. Tapi Pak sebelumnya maaf banget nih kayaknya nggak bisa diputar ya Pak. Oke, nggak apa-apa Narani. Oke, siap. Lanjutkan saja ya. Ya, oke. Untuk di contoh yang ini, teman-teman, itu adalah ketika Jerry mau melompat. Ada langkah yang dilakukan, baik sesudah maupun sebelumnya. Nah, untuk prinsip yang kedua, itu ada secondary action. Secondary action itu adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utamanya. Untuk contoh yang di sini, itu 2 gerakan dalam waktu yang bersamaan. Ketika Jerry menggerakkan kepala sekaligus tangannya juga. Nah, yang ketiga itu ada follow through and overlapping action, yaitu merupakan prinsip tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Nah, di sini dicontohkan aksi Jerry berlari setelah Jerry melompat. Nah, untuk prinsip yang terakhir itu adalah timing. Timing itu adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Nah, contoh dari animasi ini adalah penempatan suatu yang tepat pada gerakan atau kejadian. Nah, mungkin itu Pak terkait dengan hasil diskusi saya terkait animasi Tom and Jerry. Oke, makasih Narani atas presentasinya. Boleh dimatikan itunya, share screen-nya. Nah, anak-anak di sini setelah Narani melakukan presentasi dari kelompok pertama nih, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Boleh dari saya Pak tanggapannya? Boleh dari Natiara, bagaimana nih tanggapannya? Ya kan tadi dijelasin ya secondary action gitu, yang poin kedua. Nah kalau menurut saya secondary action itu gerakan supaya dalam animasi itu audiens itu melihatnya lebih realistik gitu Pak gerakannya. Mungkin kayak gitu aja Pak.
Nah, betul sekali tadi yang dikatakan oleh Tiara dan yang dikatakan oleh Narani juga betul bahwasannya secondary action itu tadi gerakan tambahan untuk memperkuat gerakan sebelum aslinya gitu. Nah, di mana nanti tujuannya itu tuh buat supaya si animasinya itu terkesan lebih realistis sehingga pernyataan dari Tiara maupun Narani sudah cukup baik. Berarti ini Tiara juga ikut ikut mencari informasi nih mengenai yang dicari oleh kelompok pertama. Bagus sekali nih, good job ya anak-anak. Kita upload dulu untuk kelompok pertama. Kita akan lanjut ya anak-anak ke kelompok kedua. Kelompok kedua siapa nih? Nah, Tiara dan Taufik. Iya, boleh. Share screen-nya dari topik, Pak. Nah, ini saya dari kelompok 2 ya, ada saya sendiri, Tiara Sakila, dan rekan saya Taufik Hidayat gitu ya. Nah, ini kita akan menganalisis prinsip dasar animasi dalam film kartun Tom and Jerry. Nah, yang pertama ini ada prinsip anticipation gitu ya. Bisa dibilang prinsip ini tuh sebagai persiapan gerakan gitu atau ancang-ancang. Misalnya saat sebuah karakter yang ingin melompat gitu ya, karakter tersebut harus memiliki gerakan membungkuk gitu ya terlebih dahulu, kemudian baru benar-benar melompat. Nah, ini tuh contohnya ada di gerakan ancang-ancangnya Jerry. Nah, itu ya. Waktu mau ngambil keju, ada ancang-ancangnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu ada squeeze and stretch gitu ya. Ini tuh merupakan gerakan atau mengupayakan efek lentur gitu ya pada karakter seolah-olah memuai dan menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup gitu ya. Nah, ini tuh contohnya Jerry yang melakukan pergerakan yang lentur gitu. Tuh, lentur kan bisa dilihat gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh Taufik. Oke, jadi yang selanjutnya ada prinsip staging yang meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera, pengambilan gambar gitu. Seperti ini contohnya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada prinsip animasi exaggeration. Ini tuh mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis. Seperti itu Pak, mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir nanti, di sini kelompok 1 apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu? Saya Pak Boleh Narani? Gimana? saya mau nambahin yang prinsipnya exaggeration. Jadi selain yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, kalau menurut saya prinsip exaggeration itu juga digunakan untuk keperluan komedi. Mungkin ya. Nah, terima kasih Narani atas tanggapannya. Nah, juga sama nih, berarti mencari lagi nih lebih mendalam mengenai yang dicari oleh kelompok 2. Nah, betul sekali, exaggeration atau gerakan yang berlebihan itu bisa juga fungsinya itu sebagai suatu komedi buat si penontonnya, supaya si penontonnya itu bisa terhibur, bisa tertawa gitu anak-anak. Oke, alhamdulillah untuk presentasi kita sudah selesai ya 2 kelompok. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, sebelum ke sesi kuis, di sini apakah ada yang masih belum paham atau sudah paham ya anak-anak? Sudah paham, Pak. Alhamdulillah sudah pada paham ya anak-anak. Nah, sesi selanjutnya kita akan melakukan kuis anak-anak. Boleh ditampilkan link kuisnya di PowerPoint. Nah, ini anak-anak untuk kuisnya. Nah, untuk melakukan kuisnya ini waktunya sekitar 15 menit ya anak-anak. Nah, alhamdulillah anak-anak untuk kuisnya sudah selesai nih.
Dan ketika Bapak cek, alhamdulillah hasilnya pun pada bagus-bagus ya. Berarti di sini anak-anak sangat memperhatikan apa ya, penjelasan penjelasan dan diskusi yang sudah anak-anak lakukan. Dan ini merupakan salah satu penilaian Bapak untuk nilai akhir nanti anak-anak. Nah, setelah kuis ini, sebelum kita tutup mata pelajaran animasi 2 dimensi ini, Bapak akan memberikan terlebih dahulu nih tugas mandiri kepada anak-anak secara individu yang akan dikerjakan di rumah. Boleh dilanjut? Nah, tugas mandirinya itu nanti anak-anak melakukan atau mengamati video animasi SpongeBob ini, lalu anak-anak menganalisis video animasi ini berdasarkan prinsip dasar animasi nih anak-anak. Nah, untuk tugas ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak, kalau deadline-nya kapan ya, Pak? Nah, Narani, pertanyaannya mengenai deadline-nya ya. Deadline-nya minggu depan ya, Narani. Izin bertanya, Pak. Oke, bagaimana Natiara? Kalau analisisnya itu hanya di Word apa gimana, Pak? Nah, untuk analisisnya bisa dilakukan di PowerPoint ya, seperti tugas sebelumnya yang dilakukan secara berkelompok ya, Natiara dan anak-anak yang lainnya. Oke, Pak. Makasih. Oke. Nah, bagaimana nih anak-anak yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup nih? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita dapat membahas semua prinsip dasar animasi, baik yang dibahas oleh Bapak maupun yang dibahas atau didiskusikan oleh anak-anak, sehingga kita genap membahas 12 prinsip dasar animasi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doanya, boleh Nak Taufik kembali memimpin doa? Halo Nak Taufik, boleh memimpin doa untuk ditutup? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini udah berakhir. Semoga ilmu yang kita dapat bisa berguna ya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Taufik untuk sudah memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.